Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Academy Free bersama saya Dovir Fauzi. Oke teman-teman, di video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua gimana sih caranya kita mengelola jadwal kuliah, kemudian mengelola materi kuliah dan mengelola rangkuman gitu ya. Mungkin kalau teman-teman selama ini ya, kadang kita kalau misalkan di kelas gitu ya, nulis catatan, kemudian ketika waktu ujian kita bikin resume, dan teman-teman yang lain biasanya kan suka minta di fotokopi gitu ya, resumenya atau catatan-catatannya gitu. Nah, gimana sih kalau misalkan teman-teman itu menggunakan Notion gitu, mengelola hal-hal tersebut. Jadi mulai dari jadwal kuliahnya, catatannya, rangkumannya, bahkan dengan tugas-tugasnya juga bisa dikelola menggunakan Notion, dan nanti nggak perlu repot-repot lagi nih, nggak perlu fotokopi lagi, dan karena rangkuman-rangkuman yang kita buat itu juga bisa kita share ke teman-teman yang lain. Oke, gimana caranya? Langsung aja kita ke praktek. Oke teman-teman, silahkan buka lagi browsernya dan masuk ke aplikasi Notion-nya ya. Nah, di sini kita akan buat satu halaman lagi ya. Ini untuk mengelola tadi jadwal kuliahnya, materi, rangkuman, dan lain-lain gitu ya. Langsung aja kita buat new page. Nah, kemudian kita di sini misalkan education gitu ya. Bikin page-nya. Oke, kita enter aja. Oke, biar bagus ya, kita kasih ini, kita kasih icon, iconnya mungkin sarjana gitu ya. Oke, ini jadi kita akan bikin di sini, kita akan bikin tabel, kita akan bikin database. Silahkan klik tabel ini. Nah, kita buat di sini misalkan jadwal kuliah gitu ya. Oke. Nah, jadwal kuliah di sini ada mata kuliahnya ya. Mata kuliah. Kemudian properti selanjutnya, maaf, ini kita rubah dulu. Mata kuliah, kemudian di sini kita buat misalkan dosennya ya, siapa dosen, kemudian jadwal gitu ya, jadwal kuliah. Nah, untuk jadwal kuliahnya ini type-nya kita buat teks aja deh ya. Kemudian ini dosen juga kita ganti aja pakai teks aja. Oke, nah taruhlah misalkan mata kuliah yang pertama misalkan bisnis manajemen atau manajemen bisnis gitu ya. Kemudian dosennya misalkan Faisal Firdaus, misalkan MBA gitu ya. Nah, jadwalnya misalkan ini hari Senin, jam sesi 1 misalkan ini jam 10.00 sampai jam 12.00. Ini untuk propertinya nanti juga teman-teman bisa menyesuaikan sih, bisa ditambah lagi gitu ya. Nah, kemudian ada misalkan manajemen pemasaran. Mata kuliahnya manajemen pemasaran, dosennya misalkan Haidar MBA. Ini MBA semua yang ngajar ya. Misalkan ini hari Selasa, sesi kedua juga misalkan sama ya. Nah, udah kita isi kayak gini aja. Nah, kemudian setelah kita bikin jadwal, jadi teman-teman di sini kan kita bisa buka lagi open aspect ya, si mata kuliahnya ini, si manajemen bisnisnya ini. Nah, kemudian di sini kita akan bikin satu tabel lagi. Tabel ini untuk apa? Jadi kan mata kuliah itu kan, setiap mata kuliah itu satu semester itu kita ada misalkan taruhlah ada
14 pertemuan. Nah, setiap pertemuan itu kan ada materinya ya, yang kita pelajari itu apa. Nah, teman-teman bisa buat nanti rangkumannya itu di sini gitu. Misalkan ini materi kuliah gitu ya, tabelnya. Kita buat tabel lagi di sini materi kuliahnya. Misalkan ini nah, materi kuliahnya, terus misalkan ini tanggalnya gitu ya. Kita buat date aja. Ini nanti disesuaikan juga sih, kebutuhan aja. Oke. Misalnya ini misalkan pertemuan ke berapa gitu ya. Ini bisa aja di situ. Nah, misalkan hari pertama itu biasanya kan introduction gitu ya. Introduction to business management gitu. Terus misalkan ini pertemuan pertama, tanggalnya misalkan kuliahnya hari Senin gitu ya. Oke. Nah, kemudian misalkan pertemuan kedua, materi kuliah keduanya itu misalkan teman-teman belajar tentang model bisnis gitu ya. Ini misalkan pertemuan kedua gitu ya. Kedua. Terus ini pertemuan keduanya di tanggal 11 misalnya ya. Nah, ini biar lebar, kita open space aja. Oke, udah kayak gini. Nah, nanti ketika teman-teman misalkan masuk kelas, kemudian nanti ketika belajar dan ada rangkuman-rangkuman atau ada catatan-catatannya, teman-teman bisa simpan di sini nih, di setiap pertemuannya. Misalkan di materi ini tinggal di open space aja. Nah, nanti teman-teman bisa bikin rangkumannya di sini, atau bisa bikin catatan teman-teman itu ditaruhnya di sini gitu. Misalkan catatannya pertama, misalkan teman-teman di sini pengertian gitu ya. Nah, kemudian apa gitu ya catatannya, dan sebagainya gitu ya. Terus aja ini silakan teman-teman nanti diisi, misalkan ada video atau slide dari dosennya, misalkan dari slide-nya ditaruh di Google Drive, atau slide-nya mau diupload langsung juga bisa. Silakan nanti teman-teman kalau di Google Drive tinggal dimasukin aja linknya di sini gitu ya. Nah, kalau udah, jadi teman-teman nggak perlu lagi nih kalau misalkan nanti ada temennya yang butuh catatannya, itu nggak perlu lagi minta kemudian difotokopi. Itu teman-teman cukup share aja nih, share. Nah, kalau supaya bisa diakses sama semua satu kelas gitu ya. Silakan teman-teman nanti di-share aja nih, misalkan share to web. Setelah di-share to web, silakan di-copy aja linknya. Habis itu dikasih ke teman sekelas. Nah, nanti misalkan ini ya untuk catatan pertemuan kita yang hari ini misalnya. Ini catatannya silahkan dipelajari, silahkan dibuka gitu. Jadi lebih mudah lagi. Nanti tinggal dibagiin aja misalkan di grup kelas gitu ya. Nah, dengan seperti ini juga jadi menghemat ya teman-teman. Nggak perlu fotokopi lagi. Dan kalau misalkan pengen ngerjain bareng juga lebih enak gitu. Karena tadi di Notion ini kan kita bisa kolaborasi gitu ya. Misalkan teman-teman bikin rangkuman tentang introduction to business. Nah, nanti kan tinggal dikerjainnya misalnya bareng-bareng sama si A, sama si B, sama teman yang lain. Nah, supaya teman-teman yang lain bisa ngedit kan nanti tinggal di kolaborasi aja. Kalau teman-teman nggak tahu caranya kolaborasi juga, teman-teman bisa back aja ke video-video sebelum ini, itu juga ada video gimana caranya untuk kolaborasi mengerjakan satu page bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya di video kali ini. Kita udah belajar gimana caranya mengelola jadwal kuliah, mengelola materi dan rangkuman gitu ya untuk kebutuhan belajar kita di kelas gitu. Supaya bisa lebih mudah lagi dan lebih efisien lagi. Jadi belajarnya mungkin akan lebih produktif lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share. Sekian dari saya, Dovir Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.